Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi di dalam channel Efata yang berusaha untuk mengungkapkan kebenaran firman Tuhan, sehingga kebenaran firman Tuhan menjadi semakin nyata bagi kita dan kita boleh semakin setia percaya kepada Dia dan tetap setia mengasihi Dia seumur hidup kita. Pada hari ini saya ingin membicarakan ajakan Tuhan Yesus yang di dalam Matius 11 ayat yang ke-28, firman Tuhan mengatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Ya, saya memberi tema konten saya pada hari ini, Dia sangat mengerti keadaanmu. Undangan Tuhan Yesus, ya, ketika Tuhan Yesus katakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Ya, ini undangan Tuhan Yesus kepada mereka yang berbeban berat agar mereka mendapatkan kelegaan. Ya, kita tahu bahwa konteks daripada ayat ini, ya, bahwa beban berat yang dibicarakan di sini adalah peraturan adat istiadat yang ditambahkan oleh orang-orang Yahudi kepada hukum Taurat sehingga membebani umat Tuhan. Ya, para pengajar-pengajar orang Yahudi membuat aturan yang berat sekali. Mereka mengajarkan tapi mereka sendiri tidak melakukan apa yang mereka ajarkan. Ya. Nah, kepada mereka yang memiliki beban berat seperti inilah Tuhan mengundang, "Mari kepadaku, kamu yang letih lesu dan berbeban berat." Ya, karena peraturan, karena ketetapan dan adat istiadat yang memberatkan ini, Tuhan Yesus katakan akan memberikan kelegaan. Sebab kuk, ya, kalau kita lanjutkan di dalam ayat berikutnya, ya, dikatakan sebab kuk, ya, sebagai Matthew Henry menafsirkannya sebagai ajaran Tuhan Yesus yang menyenangkan, yang memperkenalkan Bapa kepada kita. Kita harus belajar daripada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus lemah lembut dan Tuhan Yesus rendah hati, dan jiwa kita akan mendapatkan ketenangan. Undangan Tuhan Yesus ini juga berlaku bagi kita pada hari ini. Ya, apapun yang menjadi beban berat kita yang sedang menindih kehidupan kita pada hari ini, mungkin tidak ada seorang pun yang dapat memahami dan mengerti, ya, pergumulan yang sedang kita alami pada hari ini. Ya, mungkin orang-orang yang paling dekat yang kita cintai, ya, mereka pun tidak mengerti pergumulan yang sedang kita alami. Mungkin pada hari ini kita sedang berbeban berat karena kita mengalami suatu penyakit yang fatal. Ya, rumah sakit medis sudah menyatakan kita memiliki penyakit kanker stadium 4. Mungkin beban berat kita hari ini karena kita di PHK, karena COVID-19 yang melanda dunia. Perusahaan tempat kita bekerja bangkrut, sementara ada kebutuhan yang harus kita tanggung. Ada istri, anak-anak kita yang punya kebutuhan yang kita harus penuhi. Dan mungkin kita terlilit hutang yang sangat banyak. Mungkin beban berat kita hari ini adalah kita terjerumus di dalam pergaulan bebas, narkotika. Dan karena pergaulan bebas itu kemudian kita hamil di luar nikah, dan kemudian kita berpikir bagaimana menjaga marwah nama baik keluarga untuk menggugurkan. Mungkin beban berat kita pada hari ini kita diikat oleh kecanduan pornografi. Kita diikat oleh seks bebas sehingga kita sendiri jijik dengan kehidupan kita. Mungkin kita pada hari ini dikuasai oleh kebencian, dendam,
sakit hati terhadap suami kita, terhadap istri kita, terhadap orang tua kita, terhadap pacar kita, terhadap rekan bisnis kita yang telah membohongi kita, sehingga kita bangkrut. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan kita pada hari ini. Dan Tuhan mengundang kita. Tuhan katakan, mari kepadaku, hai engkau yang letih, lesu, dan beban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Biarlah kita boleh selalu ingat, Tuhan kita bukan saja Tuhan yang transendental, bukan saja Tuhan yang berada jauh di luar ciptaan, tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang imanensi, Tuhan yang begitu dekat dengan ciptaannya, Tuhan yang ada bersama-sama dengan saudara dan saya pada hari ini. Dia adalah Tuhan yang Immanuel. Tuhan kita adalah Yesus yang adalah sahabat kita yang setia. Dia sangat mengerti sekali apa yang sedang kita alami pada hari ini. Mungkin orang lain tidak mengerti kita, tapi Tuhan Yesus sangat mengerti. Mungkin orang lain bisa tidak setia, tetapi Tuhan Yesus dia tetap setia. Ya, manusia bisa meninggalkan kita ketika kita terpuruk. Manusia tidak dapat mengerti dan memahami apa yang sedang kita alami, yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan Yesus sangat mengerti kehidupanmu pada hari ini. Dan dia mau mengundang, mari kepadaku, hai engkau yang letih, lesu, dan berbeban berat. Hari ini ia mengundang kita untuk datang kepadanya. Maka kita akan diberikan kelegaan. Ya, maukah kita datang kepadanya dan membawa semua beban-beban berat yang terjadi di dalam kehidupan kita, maka dia akan mengangkat semua beban yang menghempit kehidupan kita. Di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-13 berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jika Yesus sudah memberikan nyawanya bagi saudara dan saya, karena dia sungguh-sungguh mengasihi kita, apalagi yang tidak dia berikan bagi kita. Kalau nyawanya sendiri saja sudah dia berikan bagi saudara dan saya, apalagi yang tidak dia akan berikan kepada kita. Tuhan Yesus sungguh-sungguh mengasihi kita. Tuhan Yesus sungguh-sungguh mengerti keadaan kita, sekalipun orang lain tidak mengerti. Saat ini Tuhan Yesus sedang menantikan kita datang kepadanya, membawa semua beban berat yang sedang menindih kehidupan kita. Kita letakkan di bawah kaki salib Kristus, maka dia akan memberikan kelegaan kepada kita. Dia adalah sahabat kita yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia sangat mengerti keadaan kita pada hari ini. Shalom, sampai bertemu di dalam konten Efata berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.